Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 10-4. Video ini dibuat dengan tujuan mempresentasikan tugas fisika mengenai materi energi arus laut. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 5 anggota. Kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas presentasi melalui video tentang energi arus laut. Pengertian energi arus laut. Energi arus laut adalah energi yang berasal dari pergerakan massa air laut yang mengalir secara terus-menerus akibat pengaruh angin, perbedaan suhu, perbedaan salinitas, dan rotasi bumi. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dengan menggunakan turbin khusus yang dipasang di laut untuk mengubah kekuatan arus menjadi listrik. Penyebab terjadinya energi arus laut. 1. Angin. Hembusan angin di permukaan laut mendorong air sehingga terbentuk arus laut. 2. Perbedaan suhu. Air laut yang hangat dan dingin memiliki massa jenis berbeda sehingga menimbulkan pergerakan air. 3. Perbedaan kadar garam. Salinitas. Air yang lebih asin lebih berat dan akan bergerak turun, sedangkan yang kurang asin akan naik. 4. Rotasi bumi. Perputaran bumi menyebabkan pembelokan arah arus laut, efek Coriolis. 5. Bentuk garis pantai dan dasar laut. Letak benua, pulau, serta kedalaman laut mempengaruhi arah dan kecepatan arus. Dasar fisika energi arus laut. 1. Energi kinetik arus laut. Arus laut adalah air yang bergerak. Air yang bergerak memiliki energi kinetik, yaitu energi karena gerak. Semakin cepat arus laut mengalir dan semakin besar massa airnya, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki. 2. Energi mekanik turbin. Ketika arus laut mengalir dan mengenai baling-baling turbin, energi kinetik arus akan berubah menjadi energi mekanik. Turbin berputar karena dorongan arus laut, sehingga terjadi gerak rotasi pada poros turbin. 3. Energi listrik. Putaran poros turbin kemudian menggerakkan generator. Di dalam generator terjadi proses induksi elektromagnetik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, sehingga listrik dapat disalurkan melalui kabel ke daratan. Urutan perubahan energi. Energi kinetik arus laut ke energi mekanik turbin lalu ke energi listrik. Prinsip kerja energi arus laut. 1. Pemanfaatan arus laut. Pembangkit energi arus laut ditempatkan di wilayah yang memiliki arus laut kuat dan stabil, seperti selat atau perairan sempit. Arus laut yang mengalir menjadi sumber energi utama. 2. Putaran turbin. Ketika arus laut mengalir, air akan mendorong baling-baling turbin. Dorongan ini membuat turbin berputar. Semakin cepat arus laut, semakin cepat pula putaran turbin. Prinsip kerja energi arus laut. 3. Penyaluran energi mekanik. Putaran turbin diteruskan ke poros dan gearbox. Gearbox berfungsi mengatur dan meningkatkan kecepatan putaran agar sesuai dengan kebutuhan generator. 4. Proses pembangkitan listrik. Poros yang berputar menggerakkan generator. Generator mengubah energi mekanik dan turbin menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. 5. Penyaluran listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui kabel bawah laut menuju gardu atau jaringan listrik di daratan untuk digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, komponen utama sistem pembangkit energi arus laut. 1. Turbin arus laut. Turbin berfungsi menangkap energi dari arus laut. Baling-baling turbin akan berputar saat terkena aliran arus, mirip kincir angin tetapi bekerja di dalam air. Yang kedua, poros dan gearbox. Poros menyalurkan putaran dari turbin ke generator. Gearbox digunakan untuk mengatur dan meningkatkan kecepatan putaran agar sesuai dengan kebutuhan generator. Yang ketiga, generator. Generator berfungsi mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik melalui proses elektromagnetik.
Yang keempat, kabel listrik bawah laut. Kabel ini digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit di laut menuju daratan atau jaringan listrik. 5. Struktur penyangga atau pondasi. Struktur ini berfungsi menopang turbin dan seluruh sistem agar tetap stabil di dasar laut meskipun terkena arus yang kuat. Contoh pemanfaatan energi arus laut. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga arus laut. Arus laut dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik bagi rumah tangga serta industri, terutama di daerah pesisir. Yang kedua, sumber listrik pulau terkecil. Energi arus laut dapat digunakan sebagai listrik alternatif di pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau jaringan listrik utama. Yang ketiga, penerangan wilayah pantai. Dari arus laut, jalan, pelabuhan, dan teknologi energi terbarukan digunakan sebagai pengembangan energi ramah lingkungan. Terus kelebihan dan kekurangan energi arus laut. Kelebihan: 1. Merupakan energi terbarukan dan tidak akan habis karena tidak menghasilkan polusi udara. 3. Arus laut 4. Cocok untuk wilayah pesisir dan kepulauan. Kekurangan: yang pertama, biaya pembangunan mahal. Perawatan sulit karena berada di bawah laut. Yang keempat, lokasi pemasangan terbatas pada daerah berarus kuat. Potensi arus laut di Indonesia sangat besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak selat dan arus laut yang kuat. Diperkirakan potensi energi laut Indonesia mencapai sekitar 60-63 GW dan sekitar 20 GW diantaranya berasal dari energi arus laut. Potensi ini tersebar di berbagai wilayah seperti Selat Larantuka, Selat Lombok, Selat Sunda, Selat Makassar, dan beberapa saat di Nusa Tenggara yang memiliki arus cepat sehingga cocok untuk pembangkit listrik tenaga arus laut. Energi arus laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik, terutama di daerah pesisir dan pulau terpencil, sekaligus membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan kondisi geografis dan arus laut yang stabil. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi arus laut sebagai sumber energi masa depan. Kesimpulannya, energi arus laut merupakan sumber energi terbarukan yang memanfaatkan pergerakan arus laut untuk menghasilkan listrik. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena banyaknya selat dan arus laut yang kuat serta stabil. Jika dikembangkan dengan teknologi yang tepat, energi arus laut dapat menjadi alternatif listrik ramah lingkungan, terutama bagi wilayah pesisir dan pulau terpencil, sekaligus membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.